Bunda Maria, Yesus Kristus. Loh, justru konsep Trinitas ini konsep Trinitas dari Islam itu sendiri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal buku PKN ya, yang mana mengajarkan tentang Trinitas yang salah. Yang saya heran kok bisa buku PKN yang diterbitkan negara, tentunya sudah melewati Kementerian Agama ya pastinya ya. Kok bisa ngalah soal salah ngajar soal Trinitas itu loh. Ini yang nggak nyampe di pikiran saya, tapi ini faktanya terjadi. Kita akan bahas hari ini dan juga kita akan lihat sejauh mana sebenarnya yang kita bisa turut ambil bagian dalamnya ya, untuk mengkampanyekan supaya ditarik buku ini dan juga dirubah dan lebih teliti lagi dalam mengajar. Sekalian ustadz-ustadz yang ngajarin salah tentang Kristen diamankan lah Pak. Oke, lanjut ya. Dikatakan dalam berita ini, keliru ajarkan Trinitas, agama Protestan, agama Kristen Protestan dan Katolik, buku PPKN kelas 7 ditarik Kemendikbud Ristek. Ini 27 Juli guys, jadi baru banget ya. Yang menarik adalah buku SMP, buku PKN SMP justru mengajarkan sesuatu yang salah. Dan ini sudah melakukan berita ya, meluruskan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, bagaimana bisa tidak merdeka ini? Nah, kita akan bahas aja ya dalam bagian ini. Polemik buku PPKN SMP soal konsep Trinitas agama Kristen terbitan Kemendikbud diprotes PGI. Nah, ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana Pancasila ya tentunya kita harus mengajarkan kebinekaan tunggal ika, bineka tunggal ika yang sesuai ya. Ketika PGI mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen sebelum mencapai tahap finalitas untuk diterbitkan. Ini benar nih. Jadi memang harus ada orang-orang Kristen yang terlibat dalamnya. Jangan sampai terlalu percaya dengan ustadz-ustadz yang ngajar keliru, kemudian dimasukin aja konsep Trinitasnya. Jadi bukunya kemudian ditarik, berapa kerugian yang akan diterima kalau kayak gini kan. Ya, dalam Suara Malang ID, suara.com ini dikatakan ya, buku pendidikan Pancasila Kewarganegaraan PKN untuk SMP kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menuai polemik. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyelesaikan beredarnya buku tulisan Zaim Ukhrawi dan Ruslianawati. Guys, Zaim Ukhrawi dan Ruslianawati. Sejak 2021 tersebut, PGI meminta Kemendikbud Ristek menarik buku tersebut kembali. Yang nulis aja nggak ada dari orang Kristen loh. Buku pendidikan main-main banget, ditulis oleh dua orang yang mana tidak ada basic teologi sama sekali. Dan ngulas sejarahnya keliru lagi guys. Ini bagaimana? Nggak cuma sekedar sih, doktrinal. Hal ini disampaikan Kepala Humas PGI Jerry Sumampau yang menyatakan dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan tersebut terdapat kekeliruan sangat fatal. Benar, sangat fatal banget. Mediacom.id dikatakan entah bagaimana proses editing penerbitan buku panduan belajar seperti ini dilakukan. Sangat disayangkan bahwa penulis tidak memahami ajaran dari agama Kristen Protestan dan Katolik terkait Trinitas, seperti dikutip media.com 26 Juli 2022. Jadi memang ya disayangkan bahwa penulis menulis doktrin Kristen dan Katolik tapi tidak paham doktrin itu sendiri. Dan kemudian yang terjadi adalah ngawur bin ajaib yang terjadi. Tapi sebenarnya kayak gini sering terjadi ya dengan ajaran-ajaran para ustadz-ustadz yang sok tahu Kristen juga tuh. Mengajarkan tentang Kristen dari sudut pandang mereka sendiri dan yang ujung-ujungnya ngawur semua. Nah, bahaya nggak cuy? Nah, inilah yang saya bilang bahwa harus ada orang-orang pakar-pakar teologi yang ada di dalamnya. Kalau memang nggak bisa, tanya saya atau nanti saya bantu tuliskan bareng-bareng begitu, gampang kan? Ya,
Ini yang sangat-sangat nampak jelas. Kita akan coba cek ya di sini. Kristen Protestan. Ya. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad 17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Apa nggak fatal ini cuy? Katolik pun ya kayak gitu. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad 16. Tuhannya sama dengan Kristen. Trinitas Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus. Loh, justru konsep Trinitas ini konsep Trinitas dari Islam itu sendiri. Dalam Kristen tidak ada konsep Trinitas seperti ini. Nah, inilah yang penting dan kemudian harus diganti, guys. Libatkanlah orang yang tahu teologi. Jangan dilibatkan mualaf-mualaf yang sebenarnya mereka nggak tahu tentang teologi. Jadinya kayak gini. Jadinya hamsyong. Salah total. Tidak ada di dalam Kristen mengakui Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, dikutip dari laman tafsirweb.com, ada beberapa mushafir yang mencoba menerangkan makna dan maksud kandungan ayat ini. Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah karya Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Suhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah menjelaskan. Jadi ini memang pakar Islam ya, bukan saya yang bilang. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Yang dimaksud dengan tiga adalah Allah, Isa, dan Maryam. Tiga adalah Allah, Isa, dan Maryam. Perhatikan ya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah tiga oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Jadi ada anggapan ini loh yang dianggap tiga, Allah, Isa, dan Maryam. Dan ini bukan konsep dari Kristen itu sendiri. Orang Kristen tuh tidak pernah menganggap ini. Dan ini sebenarnya dari hadis-hadis atau tafsiran-tafsiran dari ini tadi profesor-profesor ahli itu. Ya, dalam Matius 28 ayat 19 ya dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Yesus Kristus, Roh Kudus. Ini adalah Trinitas dalam konsep Kristen. Jadi tidak seperti tadi Allah, Maria, dan Yesus atau Isa. Yang jelas ini keliru. Dalam bahasa Yunani-nya sendiri to patros, kaito uyo, kaito agio pneumatos. Ini yang jelas patros artinya Allah Bapa, uyo, to uyo yang artinya anak, dan agio pneumatos artinya Roh Kudus. Jelas bahwa yang dikatakan oleh buku pelajaran agama itu keliru. Baiklah, ini saja dari saya. Mudah-mudahan cepat ditarik tuh buku dan dikeluarkan yang baru. Konsultasi sama orang Kristen supaya nggak sotoy dan kemudian keliru semua, kerugian bagi negara banyak. Terutama kalau nyesatin banyak orang, seandainya nggak ada media kan ngeri juga nih. Nggak ada yang tahu kan yang beredar selama ini. Saya bersyukur kita sudah bisa pantau setiap kurikulum yang ada. Dan Luis Prasetyo, God be with you all.